Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Tumben-tumbenan pagi-pagi jemput ngajak ke Jatinangor. Iya dong, kita jalan-jalan. Ada apaan, ada apa? Ini anak-anak ada di kelas gue lah waktu gue kuliah. Kan gue kuliah di Unpad ya. Ah, Tapi masih hubungan baik lah sama ada di kelas. ah, Mungkin ini sekarang angkatan berapa ya? Angkatan 2023 kali. hmm. Nah, mereka invite gue nih ke Jatinangor ya untuk sharing pengalaman gue sebagai alumni yang jadi entrepreneur lah tuh. Nah, terus ya udah gue yain lokasinya di Haus cabang Jatinangor. Kebetulan ini cabang baru, kurang lebih baru sebulan. Oke. Nah, jadi kita nanti event Lu berarti udah pernah ke sana dong? udah sebelum opening waktu itu. sebelum opening. Sebelum opening Oh, waktu itu sebelum oke. opening lagi renovasi, terus gue main ke sana. Nah, Sekalian lah kita lihat siap-siap. Bentar bro, story-nya gua ada email masuk nih. oke malah masuk. Bentar. Email masuk. Buat lu ternyata. Buat gue apa tuh? Iya. Gue bacain ya. Boleh. Selamat sore Pak Gufron. Nama saya Lulu Cofield. Lulu Covid. Cofield. Oh, Covid. Saya ya. mendapatkan email Bapak dari teman saya yang bernama Ibu Sylvia Ho. Sylvia Ho. Saya bertemu dengan Ibu Ho di Florida, USA. Singkatnya, Ibu dan Bapak Ho membawa rendang udang gembul dari Jakarta Rendang udah gue. dan memberikan kepada saya. Setelah mencicipi, saya dan beberapa teman Indonesia sangat senang karena rasanya benar-benar kayak buatan orang Padang asli dan sangat mudah dimasukkan microwave. Karena di sini belum ada, saya berkeinginan untuk memperdagangkan di daerah saya, West Palm Beach dan sekitarnya sampai Miami. Oke. Karena banyak yang berkeinginan membeli produk Bapak. Terima kasih atas perhatiannya dan saya tunggu balasan dan tanggapan Bapak. Itu email tahun berapa tuh, Bro? Dapat gue emailnya. Oh ya? Nah, iya. Oh, Berarti email lo udah gue hack nih. Enggak lah. Ini lo sendiri yang posting. oh gitu ya? Iya, di tahun 2013-an. Oh iya, makanya Nah, kayaknya gue penasaran 2013. makanya. Oke. Kenapa kok tiba-tiba lo bisa dapat email ini, Ah, jualan rendang. Setahu gue lo jualan ini. haus. Iya, Oh iya, haus. ya itu fase-fase awal entrepreneurship journey gue lah. Oke. Jadi haus kan 2018 ya. Tapi kan gue sendiri mulai bisnis tuh dari tahun full time ya. Nggak full time juga sih, kan gue waktu itu jadi dosen ya. 2010 lah. Terus lo. 2010 gue jadi dosen sambil merintis usaha. Ya kalau usaha gue sebelum rendang itu adalah recycle plastik ya. Oke. Ya kalau ngomongin rendang itu gue bikin di tahun 2011 tuh. 2011. Setelah waktu itu gue gagal bikin bisnis kayak food court gitu, warung ide. Setelah itu gagal, modal habis. Nanti kita akan sampai ke situ kok. Tenang. Gitu ya? Oke. Ini kita satu sesi ini Satu khusus sesi ngebahas. rendang udah gembul. Iya. Oke. Waktu itu rendang warung ide bikin modal gue nol lah gitu kan. Sampai gue nikah aja di lapangan voli gitu kan. Bikin modal nol. Iya. Boleh disebut bangkrut gitu. Ya bisa dibilang gitu. Oh gitu. Iya memang bangkrut. Lebih halus ya. Bangkrut Bikin sampai modal nol. waktu itu bahkan ninggalin utang ya. Karena waktu itu waktu gue warung ide itu gue ngagunin mobil gue, Bro. Mobil yang dikasih oleh bokap gue, bukan mobil gue sih. Mobil. Tahu. Hah? Bokap tahu. Oh tau lah, kan bokap gue udah ngasih gue. Oh, oke. Ya, gue dikasih mobil kan. Ingat banget mobilnya Mitsubishi Lancer Evo 4 warna silver. Zaman itu ya. Pelet Jepang gue tuh. Pelet Jepang gue. Gue juga dikasih mobil itu sama bokap. Terus ya gue agunin kan itu ke Auto Finance. Gue masih ingat kok jalannya. Jalan lengkong kecil. Mungkin orangnya masih ingat sama gue ini yang ngutang. Nah ya gue ini itu 75 juta kalau nggak salah. 75 juta. At that time lumayan lah ya. Lumayan lah at that time. Itu termasuk yang gue pakai usaha si food court warung ide itu. Dan ketika itu bangkrutnya ketika itu adalah si yang punya rumah ngagunin rumah itu ke bank. Dia gagal bayar. Gue sebagai tenan harus keluar diusir. Nah pas gue minta balik uangnya, orangnya udah kabur ke Surabaya. Nah, ya itu makanya. tapi waktu diagunin dia bilang Enggak. Makanya itu salah satu pembelajaran gue lah ketika gue due diligence untuk
nyewa properti gue nggak kurang teliti. Oke. Ya namanya newbie tol. Nah itulah. Tapi intinya usaha gue harus keluar. Tapi kan belum balik modal tuh. Ya. Si renovasi dan lain-lain gitu kan. Ya udah. Dengan utang di auto finance itu ya bila bilang bangkrut meninggalkan hutang lah. Ya tadi gue nikah lapangan voli di Padang, istri gue orang Masya Padang kan. Allah. Nah, sampai gue nggak ada resepsi di Jakarta, gue nggak undang-undang temen SMA gue, temen kuliah gue, nggak ada yang gue undang. Berarti bisa dibilang pada saat menikah itu dalam kondisi secara financially Minus. Iya kan utang kan? Iya, Utang iya. di auto finance. Minus lah. Ya, terus keluarga dari mertua keluarga dari istri tahu nggak yang Nggak tahu lah kayaknya. Oh, nggak tahu ya? Oh, istri gue dong yang tahu. Kira-kira kalau tahu diterima nggak? Kan waktu itu gue masih jadi dosen. Oh iya, Dosen benar-benar. PNS. Oh Ya, jadi itu yang ketahuannya. PNS matters lah di Indonesia. Iya. Oke. Gitu. Terus lanjut dari abis itu Warung Ida. Ya, tapi kan again gue punya purpose in life apa jika gagal ya gue nggak never give up. Nah waktu itu ya pengen bisnis lagi. Nah kepikirannya hari itu lagi gue ingat banget ya. Gue di ruang dosen, gue buka laptop, baca BBC kalau nggak salah gue. Oke. Nah itu BBC menganugerahkan rendang sebagai makanan populer nomor 1 di dunia. Itu tahun berapa ya? 2011-an. 2011-an ya. Dan at that time juga lagi zamannya keripik maici kan. Iya. Keripik singkong level-level pedas gitu kan. Wah viral banget lah. Penjualannya mungkin waktu itu zamannya Twitter ya. Iya. Terus waktu itu gue pikir, gue jadi biasalah cocok lagi gitu kan. Gue dulu waktu gue pernah kuliah di Australia kan. Dan kita anak-anak Australia tuh, anak-anak mahasiswa di Australia kangen masakan Indonesia. Kangen makan bakso, kangen makan nasi goreng, kangen makan warteg, kangen makan Padang. Gitu. Dan ada kita kejar tapi rasanya nggak yang kayak Padang beneran. Orang restoran Padang yang punya orang Vietnam. Oh gitu di sana. Ngaco banget lah rasanya. Nah, gue sih kepikiran, ini kan rendang lagi populer nih waktu itu ya, BBC ya. Terus kayaknya bisa nih dibikin gimmick, dibikin level-level pedas kayak si keripik singkong kan. Masakan rendang kan pada basicnya kan ya pedes ya. Iya. Apa gue bikin level pedas gitu kan? Karena ada ternyata. Karena nggak ada pilihan ya waktu itu ya. Maksudnya rendang pedas ya udah take it or leave it. Iya. Dan pecinta pedas tuh selalu ada marketnya. Selalu ada marketnya. Terus kenapa gue bikin itu gimmicknya? Lalu ntar bisa gue jual juga nih ke mana-mana. Ya waktu gue di luar kan, berarti mahasiswa Indonesia yang tinggal di luar negeri ada. Bisa nih kalau gue jual ke mereka nih, bisa orang yang lagi umroh bisa nih dibawa atau orang yang lagi keluar negeri nyari makanan halal bisa nih. Nah pikiran itu. Oke. Nah gitu karena karakteristik rendang yang tahan lama itu jadi dia bisa lebih banyak. Betul, karena ya. pada sejarahnya kan juga zaman dulu kan orang naik haji naik kapal laut ya. Nah itu hajiers dari Padang bekalnya rendang, tapi rendang yang dimasak lama banget sampai jadi kayak kayu gitu kan. Nah itulah. Jadi kenapa gue pikir, nah gue waktu itu kan lagi masih jadi dosen ya di Unpad. Ada beberapa kenal dosen dari Fakultas Teknologi Pangan. Nah gue pikir gue kayaknya bisa nih minta bantuan temen gue dosen teknologi pangan, bisa bikin rendangnya lebih tahan lebih dari 3 bulan. 3 bulan? Iya. Ya, pas gue eksekusi 9 bulan malah. Itu setelah 9 bulan benar-benar lo cobain lagi? Iya dong, kan dimasukin ke lab. Kan di lab. Oke. Iya, dan 9 bulan gue coba juga. Pernah ada masa gagal nggak pas nyobain tiba-tiba sakit perut? Enggak lah, enggak. Enggak ya? Kalau lagi nyoba-nyoba tester expirednya gitu? Enggak ya? Enggak. Oke. Terus apa yang dilakukan temen lo tadi itu? Maksudnya apa dari segi bumbunya kah atau kemasannya? Enggak, dari sisi sterilisasi namanya. Oh, sterilisasi. Jadi konsepnya sama kayak susu ultra lah. Susu ultra itu pasteurisasi. Iya, pasteurisasi. Nah, sama itu setelah dikemas. Jadi
konsepnya adalah yang bikin basi, yang bikin basi itu adalah si mikroba itu yang makanin protein di dalam si produknya itu. Iya, Dan mikroba itu ngeluarin gas kan. Iya. Nah, gasnya itu ya macam, makanya kalau makanan basi dia menggelembung. Oh iya benar. Nah, itu ngeluarin gas. Dan asapnya itu dan apa itu basinya dari situ sebenarnya. Jadi konsepnya adalah kita harus bikin mikroba itu dormant. Kalau gua nggak ngerti ya, pokoknya dia ngomongnya nggak membunuh si mikrobanya, tapi mendormant tuh apa yang namanya, dibikin pingsan lah kalau kurang lebih. Iya. Dan mikroba itu hidup kalau ada udara dan air. Jadi kayak rekening dong ya? Hah? Rekening dibikin dorman. Oh gitu. Yang kemarin Gitu ya? rame. Ya. Jadi konsepnya adalah kita harus menghentikan si mikroba ini untuk berkembang biak. Oke. Atau hidup lah. Nah, dengan meminimalisir kandungan air maupun kandungan udaranya. Oh, Gitu. Betul. Makanya kenapa rendang kering itu bisa tahan? Karena airnya hampir nggak ada. Terus nanti kalau mau diolah, dia bisa apa? Bisa kayak rendang yang memang basah gitu? Iya betul. Rendang gue tuh bukan rendang kering. Rendang gue tuh kalau dibilang basah banget enggak ya? Iya. In the middle lah. In the middle. Nah, jadi rendang itu udah dimasak, udah jadi ya. Dikemas, kemasnya vacuum pack. Karena harus ngilangin udara kan. Oke. Di vakum, nggak ada udara. Gue ada mesinnya kayak mesin fotokopi lah. Diisep udaranya kan. Nah, udah gitu, gue panaskan dalam uap lah. Nah, gue bikin 2 tuh mesinnya tuh. Satu mesin ya waktu teknologi yang belum advance ya, kayak mesin kukus sebenarnya. Kayak mesin kukus gitu. Gue kayak bikin dondong gede ke mesin kukus, udah di pack taruh situ. Tapi ketika udah lebih advance, mesinnya kayak mesin presto. Jadi dikukus tapi high pressure. Oh iya. Nah, presto gitu nah ya. susu ultra kan kayak gitu juga. Susu ultra tuh lo udah di pack, masukin conveyor, tuh ditembak sama udara dan uap yang tinggi dalam hitungannya detik. Gitu. Ya itu jadi untuk gua nggak tahu istilahnya membunuh mikroba atau mendormankan lah, kurang lebih gitu konsepnya. Teknis-teknis kayak gini lu udah cari dari mana sih? Maksudnya waktu ketika menjalankan udah gembul ini from the startnya banget itu emang sendiri lah, sendiri. Orang ya apa ya, awal-awal bisnis gua ya gak ada yang percaya mau jadi partner gua. ya kan ide awalnya dari BBC dengan rendang jadi makanan nomor 1. Yes. Kemudian first thing to do-nya tuh apa gitu? Apakah nyari supplier dagingnya kah gitu, atau nyari resep, nyoba-nyoba? Nyari resep. Oh, nyari resep. Ya, jadi kebetulan tuh istri gue orang Padang. Jadi ya minimal setahun sekali nganterin dia mudik lah ke Padang. Oke. Dan bapak mertua gue tuh ada tempat makan rendang favorit. Oke. Namanya Talago Biru. Talago Biru. Dekat rumah. Masih ada nggak? Masih ada. Nanti gue bawain kapan-kapan ya. Editor tolong dipajang fotonya Talago Biru. Karena ini sumber inspirasi udah gembul berarti kan? Jadi bokap mertua gue itu sarapan di situ bro. Sarapan. Iya, saking sukanya dia. Emang seenak itu sih. Okay. Dan kalau dia gue lagi ke sana, dia ngajak dia nggak pernah ngajak gue makan situ, tapi selalu bungkusin. Dia habis makan di situ sarapan, bawa ke rumah, gue suruh makan. Pun kalau bokap mertua gue lagi ke Bandung, udah pesawat, dia selalu bawain gue itu, karena dia tahu gue suka itu. Nah jadi gue hafal rasanya lah. Nah terus kayaknya gue mau bikin rendang kayak gini deh gitu kan. Ya udah. Terus bajak chef ya? Enggak lah. Bajak chef dari mana? Duitnya nggak ada kali. Biasalah, paling gampang internet, YouTube. Nah awalnya gitu. Awalnya nyari-nyari internet, untuk gue bikin sendiri, yang nggak berhasil lah udah pasti. Terus kan karena gue sering nyari-nyari resep bumbu gitu ke pasar. Rumah gue at that time tuh di Buah Batu Regency Bandung. Deket komplek gue tuh ada pasar, namanya Pasar Kordon. Oh, Pasar Kordon. Jadi setiap gue habis pulang ngajar, sebelum pulang ke rumah, gue mampir dulu ke situ. Ke tukang rempah.
Hampir tiap hari kan uji coba tiap hari kan. Iya. Hampir tiap hari gue beli rempah, terus si tukang rempahnya heran kali, lu ngapain sih tiap hari beli rempah gini? Gue bilang aja gue lagi mau bikin rendang, gue lagi uji coba gitu kan. Keren nih. Terus Pagi-pagi seorang lelaki pergi ke pasar membeli sore rempah. kan pulang ajar. Oh iya, pulang ajar ya. Terus ya mungkin dia tersentuh kali lihat usaha gue. Akhirnya jadi teman, dia kasih advice gitu kan. Terus bahkan gue jadi main catur sama dia, ngobrol-ngobrol, gitu? main kartu Di pasar koron itu? Iya. Terus mungkin dia care sama gue. Yaudah deh, gue ajarin aja, gue bisa kok bikin rendang. Oh gitu? Yaudah, nanti gue jualan gitu kan, abis maghrib gue mampir rumah lo ya gitu. Beneran dia datang ke rumah gue. Oh gitu? Langsung ngajarin gue. Dia bawa bumbunya gitu kan, ngajarin gue bikin itu ya, rendang ya. Oke, keren gitu. banget. Gitu. Terus ketika jarak dari lo mulai datang beli sama dia sampai akhirnya dia itu kan kayak menyerahkan warisan resep berarti kan. Udah kayak di film-film kungfu kan. Ngasih buku kungfu gitu kan. Warisan itu sampai dia bisa percaya itu berapa lama? Gak lama, sebulan kali kan. Karena tiap hari. Kalau gue tiap hari, gue orangnya gitu hyper fokus. Kalau gue udah mau sesuatu gue kejar. Hyper fokus. Gue kejar tuh, pokoknya sampai bini gue marah karena tiap rumah bau rendang. Gitu. Kan gue masaknya di dapur rumah, bau rendang deh pokoknya. Sebulan, nah gitu dapat resep yang menurut gue mirip sama rendang yang dibawa sama Talago Biru sama bokap mertua gue. Gue bikin sampel biasa, sampel bawa ke kampus, ke teman-teman dosen, ke mahasiswa gue gitu kan. Pada suka tuh gitu, pada suka langsung ngomong, gue bisa jadi reseller gak jualan gitu. Tadi kan mindset gue pengen bawa ini kirim ke Australia kan, ke teman-teman gue di Australia kan. Karena kan tadinya target market gue tuh itu mereka yang kangen masakan Indonesia. Nyata di Bandung sendiri ya teman-teman dosen gue maupun mahasiswa gue juga butuh. Terutama waktu itu kalau nggak salah ya udah dekat bulan Ramadan kalau nggak salah ya. Mereka butuh buat sahur. Buat sahur masak itu makan. Dan anak kos kan kayak gitu. Anak kos sahur maksudnya ya pengen yang simple ya. Sahur yang simple, mungkin tinggal di nasi, di kosannya ada dapur, ada nasi kali sama ibu kos. Butuh dagingnya aja. Gitu. Karena mereka nggak cuma jadi konsumen tapi jadi reseller juga. Nah, banyak reseller banyak banget, Bu. Spread out lah pokoknya ya. 3 bulan dari gua usaha itu, omset gua langsung 600 juta sebulan. Sebulan 600 juta? Sebulan 600 juta. Wow. Karena waktu itu kan ada zamannya. Tapi udah punya pegawai dong? Ya, setelah 3 bulan iya. Setelah 3 bulan? Tahu gak pegawai gua pertama apa? Satu, pembukat di rumah gua. Kan istri gua kan kerja waktu itu ya. Istri gua kerja di bank. Karena istri gua kerja, kita ada mbak lah. Mbak yang buat megang anak gua lah. Nah, awalnya dia tuh Gusti bantuin gua masak rendang. Double job tuh ya? Double job. Udah gitu, dia punya pacar yang membuat gue, si Asep. Sopir dia di inilah, sopir di apa namanya, ya pokoknya sebagai pribadi di mana gitu. Gue tawarin, Sep, lu mau bantuin gue juara rendang nggak gitu kan? Side job tuh. Iya, ya dia pikir gue kerja bareng sama pacar gue, why not? Gue ajak, gitu. Gue ajak juga karena kita butuh buat nganterin kan. Kita banyak kirim-kirim juga ya, Tiki JNE gitu kan, buat ngantar Tiki JNE. Nah, si Asep lah tuh. Udah gitu, biasa gue minta tolong ada mbak di rumah dari gue SMP, namanya Biwin. Masih kerja sekarang Biwin, karena kerja di kantor house. Ada yang biasa mijit tuh kan? Ya, iya bener. Itu Biwin, itu sebenarnya orang lama mbak gue dari SMP. Masya Jadi Allah. apa namanya, ya udah kenal lama. Gue minta tolong sama dia, Biwin, Ufa butuh orang buat kerja nih gitu kan, bisa minta tolong nggak? Wah, referensiin lah adiknya lah, si awalnya tuh si Dede dulu ya, Dede atau Hadi dulu ya, pokoknya itulah. Masya Allah. Di referensi. Kayaknya next gue perlu podcast sama Bu Wiwin. Wiwin boleh. Biar tahu lo kecilnya kayak boleh. Dari dapur
sempit di ujung kota. Aku masak rendang penuh rasa cinta. Masuk pasar, tanya tukang rempah. Belajar racikan tanpa menyerah. Car Free Day dago, ku jajakan rasa. Wajah berkeringat tapi hati bahagia. Dari Bandung sampai ke Mangkanegara, udang gembul, rendang titik baliku. Bertahun luka kini jadi ilmu. Bukan cuma soal aku, tapi bukti mimpi bisa tumbuh. Dari plastik kecil ke etalase swalayan. Paket rendang sampai luar negeri terbang. Tak semua lancar, tapi penuh arti. Setiap gagal jadi pelajaran hati. Bumbu cinta, resep sederhana. Ku jaga rasa, ku jaga nama. Walau sempat jatuh, ku bangkit lagi. Rendang ini saksi perjalanan.